Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas pembahasan soal aturan sinus dan aturan kosinus. Setelah di video sebelumnya kita menyelidiki asal-usul aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menerapkan aturan sinus dan aturan kosinus. Untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan aturan sinus dan aturan kosinus, tentu saja kita harus menghafal aturan sinus dan aturan kosinus. Ya, untuk aturan sinus berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini adalah aturan sinus. Kemudian untuk aturan kosinus, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2DC, kemudian dikali, karena aturan kosinus berarti jadi cos, karena di sini sisi A berarti ini sudutnya sudut A. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Untuk bentuk B kuadrat dan C kuadratnya mengikuti ya. B kuadrat berarti kan selain B berarti ada A, ada C, kemudian dikurangi 2AC, kemudian dikali cos B. Untuk C kuadrat berarti selain C ada A dan B, kemudian dikurangi 2AB, kemudian dikali cos C. Nah, ini aturan kosinus. Nah, ini harus kita hafalkan. Nah, selain itu ada juga tips untuk mengerjakannya. Misalkan ada suatu soal, apakah kita akan menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus? Untuk aturan sinus, minimal diketahui yang pertama, sudut, sisi sudut, atau sisi sudut-sudut, atau sisi sudut. Nah, nanti kita ini gunakan aturan sinus. Kalau sudut sisi sudutnya maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, sudut sisi sudut gitu. Berarti ini nanti diketahui sudut sekian dan sudut sekian, kemudian satu sisi di sini. Nah, kita berarti bisa menggunakan aturan sinus ya. Ini kan kalau udah diketahui dua sudut, ini bisa cari sudut lagi. Berarti nanti A per sin A, C per sin C, seperti itu. Adapun untuk sisi sudut-sudut, maksudnya berarti sisi sudut-sudut. Berarti kan A per sin A, B per sin B, berarti kita bisa nyari ini kan. Nah, atau satu sudutnya bisa dicari juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk sisi sudut berarti seperti ini. Sisi sudut. Ya, berarti ini A per sin A misalnya. Kemudian di sini sudutnya bisa dicari karena di sini ada sisi, menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, jadi ini tips untuk soal aturan sinus. Nah, sedangkan untuk aturan kosinus, tinggal nanti dilihat ini kan sudut sisi sudut, berarti kebalikan dari ini nih. Sisi, sudut, sisi. Misal gini, sisi, sudut, sisi. Nah, ini kan nggak bisa pakai aturan sinus ya. Misalnya gini, A per sin A, nah ini kan nggak ada. Kemudian B per sin B, nah ini nggak ada. Makanya kalau yang bentuknya sisi, sudut, sisi ya, sisi, sudut, sisi, ini dia tidak bisa pakai aturan sinus. Bisanya pakai nanti aturan kosinus. Sisi, sudut, sisi. Di sini aja ya mulainya. Sudut, sisi, sudut, sisi, sudut, sudut, sisi, sudut untuk sinus. Untuk kosinus kebalikan dari sudut, sisi, sudut. Sisi, sudut, sisi. Kemudian yang kedua untuk aturan kosinus, kalau dia bentuknya yang diketahui adalah sisi. Nah, berarti nanti kita menggunakan aturan kosinus. Yang seperti apa sih? Sisi. Oh, nggak ada yang diketahui sudutnya. Kalau nggak ada yang diketahui sudutnya, untuk mencari sisi atau sudutnya, kita gunakan aturan kosinus. Nah, ini adalah tipsnya ya. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Soal nomor 1, aturan sinus bisa digunakan apabila unsur segitiga diketahui titik-titik, 1 sisi sudut, 2 sudut sisi sudut, 3 sudut sisi,
4 sisi sudut sisi, 5 sisi. Nah, dari tips tadi yang sudah kita bahas ya, di sini berarti soalnya mengenai karakteristik aturan sinus dan aturan kosinus di soal ya. Berarti kalau sisi-sisi sudut, sini ya, sisi-sisi sudut berarti masuk ke aturan sinus. Kemudian untuk sudut sisi sudut juga masuk ke aturan sinus. Kemudian sudut-sudut sisi bisa mundur ya. Ini masuk ke aturan sinus juga karena bentuknya sama dengan sisi sudut-sudut kalau digambar ya. Kemudian sisi sudut sisi. Nah, kalau sisi sudut sisi ini berarti nanti kita menggunakan aturan kosinus. Dan untuk sisi ini jelas ya. Untuk sisi kita gunakan aturan kosinus. Nah, di pertanyaannya adalah aturan sinus bisa digunakan apabila unsur segitiga diketahui, berarti 1, 2, dan 3 ya. Berarti jawabannya adalah option B. Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. Soal nomor 2, diberikan segitiga ABC seperti pada gambar di bawah ini. Ini ada segitiga ABC, dua buah sudut diketahui 60 derajat dan 45 derajat. Kemudian salah satu sisinya yaitu sisi AB diketahui adalah 12. Nah, kalau misalnya diketahui sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut, nah berarti karakteristiknya adalah sisi sudut-sudut berarti menggunakan aturan sinus. Atau kalau kita lihat juga kan bisa dibandingkan ya, 12 dibanding sin C, kemudian kalau ditanya sisi AC berarti sisi AC dibandingkan dengan sin B. Nah, jadi berarti fix ya, untuk soal ini berarti tipe soal aturan sinus. Nah, aturan sinus sendiri kan kita sudah tahu ya, ini aturan sinusnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, berarti kita tentukan dulu ya untuk panjang sisi di hadapan sudut A, berarti ini panjangnya A, ini B, ini C. Untuk soal ini kita diminta menentukan panjang sisi AC. Nah, untuk panjang sisi AC ini pada gambar ini sama dengan D ya. Ketika kita menggunakan aturan sinus berarti berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita lihat di sini yang diketahui kan C dengan sin C, B dengan yang ditanya ya, berarti kita gunakan ini ya, yang dua ini. Berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Kita ganti dengan yang diketahuinya, B itu adalah AC ya, yang ditanya. Berarti tetap B. Untuk sin B, sin sudut B-nya itu kan 45 derajat, berarti menjadi sin 45 derajat sama dengan C. C-nya diketahui 12 per sin C. Sudut C-nya 60, berarti sin 60 derajat. Nah, kita lanjutkan ke sini ya. Sin 45 derajat kan kita sudah hafal nilainya ya. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Lihat di sini, sin 45 derajat setengah akar 2. Maka kita ganti sin 45 derajat dengan setengah akar 2. Kemudian untuk sin 60 derajat itu setengah akar 3. Harus hafal. Sin 60 derajat setengah akar 3. Kita ganti ya nilainya. Maka menjadi B per sin 45 derajat setengah akar 2 sama dengan 12 per sin 60 derajat setengah akar 3. Nah, berarti kan kita kali silang ya. Berarti setengah akar 3 kali B sama dengan setengah akar 2 kali 12. Nah, maka setengah akar 3 dikali B sama dengan setengah akar 2 kali 12, berarti 12 kali setengah kan 6 ya, berarti menjadi 6 akar 2. Nah, maka B sama dengan 6 akar 2 per setengah akar 3 kan kita bisa tulis akar 3 per 2 ya. Nah, maka menjadi bentuk perkalian 6 akar 2 dikali akar 3 per 2 menjadi 2 per akar 3. Nah, maka B adalah 6 akar 2 dikali 2 berarti 12 akar 2 per
akar 3. Nah, karena ini bentuk pecahan berpenyebut akar, berarti kita rasionalkan dengan dikali sekawannya ya. Akar 3 per akar 3. Kita lanjut ke sini. 12 akar 2 dikali akar 3 berarti menjadi 12 akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Maka B-nya adalah 12 bagi 3 berarti 4 akar 6. Nah, B sama dengan 4 akar 6. Karena di sini tadi B adalah AC, maka panjang sisi AC adalah 4 akar 6. Nah, seperti ini contoh soal aturan sinus. Soal nomor 3, diketahui segitiga PQR dengan PQ sama dengan 8 akar 2, PR sama dengan 8, dan sudut Q sama dengan 30 derajat. Tentukan besar sudut PRQ. Untuk soal ini, agar kita lebih memahami bentuk segitiganya, kita gambar dulu bentuk segitiga PQR-nya. Misalkan di sini P, kemudian di sini Q, sini R. PQ 8 akar 2, PQ 8 akar 2, kemudian PR 8, PR 8, sudut Q 30 derajat. Di sini berarti ya, 30 derajat. Nah, kalau kita lihat sisi-sisi yang diketahui dan sudutnya, ini bentuk sisi-sisi sudut. Kita lihat di tipsnya, sisi-sisi sudut itu ternyata menggunakan aturan sinus. Nah, berarti soal ini adalah tipe soal aturan sinus. Atau kalaupun misalnya tidak mau mengingat ini juga bisa kita bandingkan ya. Syarat untuk sinus itu harus ada sisi yang diketahui kemudian sudut. Sisi yang diketahui kemudian sudut yang ditanyakan. Nah, berarti jelas ya, ini tipe soal aturan sinus. Yang diminta adalah tentukan besar sudut PRQ. PRQ berarti sudut ini yang ditanyakan ya, sudut R atau PRQ. Nah, untuk aturan sinusnya kan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, karena di sini nama segitiganya adalah PQR, berarti kita sesuaikan ya. Berarti sisi PR ya berbanding dengan sin sudut ini ya, PQR. Nah, kemudian ini akan sama nilainya dengan sisi PQ berbanding dengan PRQ ya, sin sudut PRQ. Nah, yang ditanya ini ya, sin sudut PRQ atau sudut R ini. Kita substitusikan yang diketahui. Sisi PR. PR berarti 8 per sin sudut PQR. Sudut PQR-nya, sudut Q-nya 30. Berarti sin 30 derajat sama dengan PQ. PQ 8 akar 2. Berarti 8 akar 2 per sin sudut PRQ. PRQ adalah yang ditanya, berarti tetap ya, sin sudut PRQ. Yang ditanya sudut PRQ berarti kita kali silang ya, maka sin sudut PRQ dikali 8 sama dengan sin 30 derajat dikali 8 akar 2. Berarti menjadi sin sudut PRQ sama dengan sin 30 derajat dikali 8 akar 2 per 8 ya. Nah, berarti kan ini 8 dengan 8 bisa dibagi ya. Maka sin sudut PRQ adalah sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah ya. Ingat, sin 30 derajat setengah berarti setengah dikali akar 2. Ini sisanya akar 2 karena 8-nya dibagi. Nah, maka sin sudut PRQ adalah setengah akar 2. Yang ditanya adalah besar sudut PRQ. Di sini diketahuinya sin sudut PRQ. Di sini berarti kan kita pahami ya bahwa sin sudut berapa yang hasilnya setengah akar 2. Nah, berarti bisa kita tulis arkes sin setengah akar 2. Berapakah arkes sin setengah akar 2? Sin yang nilainya setengah akar 2, sudutnya 45 derajat. Nah, jadi arkes sin setengah akar 2 adalah 45 derajat. Jadi besar sudut PRQ adalah 45 derajat. Soal
nomor 4, diketahui segitiga ABC dengan sudut B 45 derajat dan CT garis tinggi dari titik C. Di sini di soal ini sudah disajikan gambar segitiganya, segitiga ABC, kemudian sudut B-nya adalah 45 derajat. Nah, berarti ini di sini 45 derajat. Dan CT adalah garis tinggi dari titik C ya, ini garis tingginya. Jika BC sama dengan 4 cm, BC 4 cm, kemudian AT 10 akar 2, AT 10 akar 2. Maka tentukan CT dan AC. Untuk mencari CT, perhatikan di sini, ini berarti kita analisis dulu ya, apakah ini tipe soal aturan sinus atau aturan kosinus. Lihat di sini ada satu sudut dan satu sisi. Tetapi di sini kan diketahui katanya CT adalah garis tinggi dari segitiga ABC, berarti di sini kalau garis tinggi dia akan siku-siku. Maka dapat kita simpulkan untuk sudut T ini besarnya adalah 90 derajat ya. Nah, kalau kita sudah memperoleh dua sudut dan satu sisi, berarti kan sudut-sudut sisi. Nah, sudut-sudut sisi itu ini ya, sudut-sudut sisi. Nah, berarti untuk menentukan nilai CT, kita bisa menggunakan aturan sinus. Lihat aja ini, sisi, kemudian di sini sudut. Ini sudut, kemudian di sini sisi yang ditanya kan. Nah, berarti kita bisa cari menggunakan aturan sinus. CT berbanding dengan sin B. Ini hasilnya akan sama dengan BC berbanding dengan sudut T. Berarti sin T. Kita lanjut ke sini ya. Nah, maka CT kan yang ditanya. Berarti CT per sin B. Sudut B-nya 45 derajat ya. Berarti sin 45 derajat sama dengan BC. BC-nya 4 cm. Kemudian sin T. Sudut T-nya 90 derajat. Berarti berbanding sin 90 derajat. Maka kita bisa tentukan CT dengan kali silang ya. Berarti CT dikali sin 90 derajat, ini akan sama nilainya dengan sin 45 derajat dikali 4. Nah, maka CT sama dengan sin 45 derajat dikali 4 per sin 90 derajat. Kemudian kita ganti ya, sin 45 derajat kan sebesarnya setengah akar 2 ya. Sin 45 derajat setengah akar 2. Kemudian untuk sin 90 derajat 1 ya. Lihat, sin 90 derajat 1, ini harus sudah hafal ya. Maka CT kita peroleh setengah akar 2 dikali 4 per 1. Maka CT adalah setengah akar 2 dikali 4. Berarti setengah kali 4 itu 2, berarti 2 akar 2. Nah, panjang CT adalah 2 akar 2. Nah, berarti panjang CT kita peroleh 2 akar 2. Kemudian bagaimana dengan AC? Untuk AC, pandang ini segitiga ATC ya. Berarti ini kan segitiga siku-siku. Berarti kan sisi datarnya 10 akar 2, sisi tegaknya 2 akar 2. Untuk mencari sisi miring AC, kita bisa menggunakan dalil Pitagoras ya. Berarti untuk mencari AC, gunakan dalil Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah CT kuadrat. Atau AC sama dengan akar dari AT kuadrat. Nah, AT-nya kan 10 akar 2. Berarti 10 akar 2 kuadrat ditambah CT kuadrat. CT-nya 2 akar 2. Berarti 2 akar 2 kuadrat. Nah, maka AC sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat. Berarti 100 kali 2. Berarti 200 ya. Kemudian ditambah 2 akar 2 kuadrat. Berarti 4 kali 2 ya, 8. Nah, maka panjang AC adalah akar dari 208. Kemudian akar 208 kita ubah menjadi perkalian 16 kali 13 ya. 16 kali 13 itu 208. Nah, maka di sini AC sama dengan 16 kita akarkan kan jadi 4 ya. Berarti 4 akar 13. Nah, jadi kita peroleh untuk panjang CT adalah 2 akar 2 dan untuk panjang AC-nya adalah 4 akar 13.
Nah, seperti ini ya, tipe soal aturan sinus. Soal nomor 5, nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 6 cm, dan akar 21 cm adalah. Nah, untuk soal ini ditanya nilai sinus sudut terkecil dari segitiga. Oke. Untuk segitiga sendiri kan ada 3 sudut kan? Berarti mana sudutnya yang terkecil? Kita harus cari, berarti kita harus gambar terlebih dahulu segitiganya. Sebuah segitiga panjang sisinya 5, kemudian 6, kemudian akar 21. Nah, kalau ditanya sudut terkecil yang mana, berarti sudut terkecil itu yang sisi di hadapan sudutnya paling pendek, kan? Berarti 5, 6, dan akar 21 paling pendek mana nih? Nah, karena ini bentuknya ada bentuk akar, sedangkan di sini bukan bentuk akar, berarti agar kita bisa tepat membedakannya, semuanya kita buat dulu menjadi bentuk akar, sehingga nanti kelihatan yang paling pendek yang mana, ya. Untuk akar 21 ini bentuk akar, untuk 6 ini berarti kan akar 36 ya. Sedangkan untuk 5 ini kan akar 25. Jadi di sini terlihat ya, yang paling pendek berarti yang akar 21 ya. Berarti yang kita cari adalah sudut yang di sebelah sini. Nah, kalau misalnya kita beri nama segitiga ini segitiga ABC misalnya ya, berarti ini kan sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Berarti yang kita cari adalah sudut C. Nah, kita kan berpikir nih, ini pakai aturan sinus atau aturan kosinus, seperti itu kan? Nah, ingat nih, kalau misalnya diketahui sisi tanpa diketahui satu sudut pun, ini udah jelas. Ini berarti tipe soal aturan kosinus. Ingat nih tipsnya. Untuk aturan kosinus, sisi, ya. Jadi kita gunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu kan untuk mencari sisi A, sisi B, sisi C itu kan ada masing-masing rumusnya ya. Nah, kalau kita ditanya sin sudut C, berarti kan kita harus nyari sudutnya dulu berapa. Karena kita nyari sudut besar sudut C, berarti kita cari yang ada C-nya ya, yang ada cos C-nya. Berarti rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Nah, jadi untuk soal ini, berarti kita gunakan aturan kosinus. Kita mencari sudut C, berarti kita pakai rumusnya yang C kuadrat sama dengan, setelah C kan A dengan B ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian dikurangi 2 dikali ini AB, 2AB, kemudian dikali cos sudut C. Untuk C kuadrat berarti akar 21 kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya tadi kan 6 ya, A-nya 6 berarti 6 kuadrat ditambah B kuadrat, B-nya tadi 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 6 kali 5 ya, dikali cos sudut C. Cos sudut C yang dicari. Nah, kita hitung dulu ya, berarti kan ini saling habis ya, maka hasilnya adalah 21 sama dengan 6 kuadrat, 36, 5 kuadrat, 25, dikurangi 2 dikali 6, 12, 12 kali 5 berarti 60, kemudian dikali cos C. Yang kita cari sudut C ya, berarti ini kita pindah ruas ya. Negatif 60 dikali cos C berarti kan pindah ke kiri jadi positif ya. Maka menjadi 60 dikali cos C sama dengan, nah berarti ini pindah ke ruas kanan ya, jadi negatif nantinya. Nah, berarti ini dulu jumlahkan 36 ditambah 25 berarti 61. Kemudian ini 21 pindah ruas menjadi min 21. Maka cos C adalah 61 dikurangi 21 per 60. Kita pindah ke sini ya. Maka cos C sama dengan 61 dikurangi 21 berarti 40. Kemudian per 60. Maka kita sederhanakan ya, 40 per 60, maka cos C sama dengan 2/3. Nah, yang ditanya adalah sin sudut C ya, sinus sudut terkecil. Sudut terkecilnya kan C. Kalau misalnya diketahui perbandingan 2 dengan 3, kemudian dia cos, maka ingat, cos sami ya. Artinya 2 ini adalah sisi samping ya. Kemudian untuk 3 ini
sisi miring berarti. Sedangkan untuk sin itu kan depan per miring. Berarti untuk memudahkan kita gambar dulu. Misal di sini alfa, berarti kalau diketahui cos C ini adalah 2/3, artinya sami, sisi sampingnya 2, sisi miringnya 3. Nah, untuk sin itu kan demi, berarti ini ya, demi. Nah, sisi depannya kan belum diketahui. Nah, ini kan Pitagoras. Berarti kita bisa cari sisi depannya menggunakan dalil Pitagoras ya. 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Maka sisi depannya adalah 9 dikurangi 4 atau akar 5. Nah, kita peroleh sisi depannya berarti akar 5 nih. Nah, dari sini kita peroleh untuk sinnya ya, sin C. Sisi depan per sisi miring. Depannya akar 5, sisi miringnya adalah 3. Ya, atau sin C bisa kita tulis 1/3 akar 5 ya. Di sini kan ada akar 1 nih. Jadi 1/3 akar 5. Jadi nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 6 cm, dan akar 21 cm adalah 1/3 akar 5 ya. Jadi jawabannya adalah option A. Soal nomor 6. Pada segitiga ABC, nilai cos B sama dengan, ini segitiga ABC-nya ya, sudah berbentuk sisi ABC. Kemudian optionnya seperti ini. Kalau kita lihat bentuknya, cos B sama dengan sekian, berarti ini tipe soal aturan kosinus ya. Untuk aturan kosinus itu kita punya ini. Karena di sini cos B berarti kita fokus pada cos B. Nah, untuk cos B berarti kita gunakan sisi B ya. Berarti kita punya B kuadrat sama dengan A kuadrat, kemudian tambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Cos sudut ini. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanyakan cos B ya. Yang ditanya adalah cos B. Berarti kita tinggal pindah ruas aja nih. Berarti ini ruas kiri, ruas kanan ya. Ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Min 2AC dikali cos B berarti kan ini negatif, pindah ruas jadi positif ya. Maka menjadi 2AC dikali cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat tetap ya. A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, untuk B kuadrat kan dia plus B kuadrat, maka menjadi min B kuadrat. Oke, yang ditanya cos B berarti di sini ada 2AC, berarti jadi pembagian ya. Maka menjadi cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Nah, kita lihat di option. Cos B sama dengan A kuadrat, ini ya berarti, ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Ya, jadi jawabannya adalah option C. Soal nomor 7. Pada segitiga ABC diketahui sisi AB 6 cm, AC 10 cm, dan sudut A 60 derajat. Panjang sisi BC sama dengan titik-titik. A 2 akar 19, B 3 akar 19, C 4 akar 19, D 2 akar 29, E 3 akar 29. Nah, kalau kita lihat untuk tipe soal ini berarti mencari panjang sisi suatu segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Nah, kita perlu menggambar terlebih dahulu segitiganya ya. Misal segitiga ABC, nah, AB-nya 6 cm, AC-nya 10 cm, kemudian sudut A-nya 60 derajat. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini kan sisi, sudut, sisi. Ingat nih tipsnya, sisi, sudut, sisi itu menggunakan aturan kosinus. Atau kalaupun kita lihat, kalau kita menggunakan aturan sinus, ini harus ada berpasangan antara sudut dengan sisi di hadapannya. Ini kan enggak ya. Jadi kalau misalnya kita pakai aturan sinus A per sin A, ini nggak ada pasangannya gitu. Jadi ini kelihatan sebenarnya. Ini menggunakan aturan kosinus.
Ingat aja tipsnya, sisi, sudut, sisi menggunakan aturan kosinus. Nah, ini kan yang ditanya adalah panjang sisi BC. Ya. Kalau kita ini beri nama sisi A, ini sisi B, ini sisi C, berarti yang kita cari adalah sisi A ya. Ingat aturan kosinus untuk sisi A. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Misalkan BC ini sama dengan A ya. Nah, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos sudut A. Ya, menghafalkannya mudah ya. A setelah A, B sama C dikurangi 2 BC dikali cos sudut yang di hadapan sisi A, cos A. Nah, yang ditanya berarti BC ya. BC katanya di sini dimisalkan sebagai A. Nah, maka di sini diperoleh BC kuadrat sama dengan B kuadrat. B kuadratnya ini ya, 10 kuadrat ditambah C kuadrat 6 kuadrat dikurangi 2 dikali B, B-nya 10, C-nya 6, kemudian dikali cos A. Sudut A-nya adalah 60 derajat. Ini mudah ya, tinggal disubstitusikan aja yang diketahuinya. Kemudian kita hitung ya, BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100 tambah 6 kuadrat 36 dikurangi 2 dikali 10, 20 kali 6, 120, kemudian dikali cos 60. Cos 60 itu setengah ya, harus hafal. Lihat di sini, cos 60 adalah setengah. Jadi dikali setengah. Nah, berarti kan kita bisa bagi ini ya. Ini berarti tinggal 60 nantinya. Oke, kita hitung lagi ya di sini. Maka BC kuadrat sama dengan 100 tambah 36, 136 dikurangi ini tadi 120 bagi 2, 60. Nah, berarti BC kuadrat sama dengan 136 dikurangi 60, 76. Maka BC adalah akar dari 76. Nah, untuk di optionnya adanya 2 akar 19, 3 akar 19, 4 akar 19, 2 akar 29, 3 akar 29. Oke, berarti ini ya bisa kita ubah menjadi, kalau misalnya 76 berarti kan 9 dengan 4 kira-kira ya. 9 dengan 4 ini berarti 76 kita ubah menjadi 4 dikali 19. 19 kali 4 itu 76. Oke, jadi 4-nya kita keluarkan menjadi 2 akar 19. Nah, jadi jawabannya adalah option A, 2 akar 19. Soal nomor 8. Dari segitiga PQR diketahui sudut P sama dengan 30 derajat dan sudut Q sama dengan 60 derajat. Jika P adalah panjang sisi QR dan R adalah panjang sisi PQ dan P tambah R sama dengan 6, maka tentukan panjang PR. Nah, berarti di sini kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Di sini diketahui segitiga PQR ya. Untuk sudut P besarnya 30 derajat, sudut Q besarnya 60 derajat. P sama dengan QR, R sama dengan PQ, dan P ditambah R ini sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa gambarkan segitiganya, berarti segitiga PQR, sudut P-nya besarnya 30 derajat, sudut Q-nya 60 derajat, P adalah sisi QR, ini berarti P. Nah, berarti sudut P, sisinya P, R, kemudian R, Q, berarti ini Q ya. Nah, seperti ini. Nah, dari gambar ini kan terlihat ya, kita bisa menentukan besar sudut R. Karena kan jumlah sudut dalam suatu segitiga itu kan 180 derajat. Berarti sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R, ini kan besarnya 180 derajat. Berarti 30 derajat ditambah 60 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Berarti kan ini 90 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Nah, maka sudut R
sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Nah, maka besar sudut R adalah 90 derajat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah panjang PR, di mana panjang PR ini adalah panjang Q ya. Oke, kalau misalnya diketahui P tambah R sama dengan 6, berarti kita bisa anggap P dan R diketahui ya. Nah, maka berarti ini kan dua sisi diketahui dan satu sudut, atau dua sudut dengan satu sisi. Ini juga sudah bisa menggunakan aturan sinus ya. Jadi di sini berarti terlihat ini adalah tipe soal aturan sinus. Nah, berarti dari sini bisa kita tuliskan aturan sinusnya ya. Berarti P berbanding sin P ya sama dengan Q berbanding sin Q sama dengan R berbanding sin R. Kita ganti dengan yang diketahui ya. P berarti per sin P. Sin P berarti sin 30. Kemudian Q per sin Q 60 derajat sama dengan R per sin R. Nah, R-nya tadi kan sudah dicari ya. Sudut R-nya adalah 90 derajat. Berarti R per sin 90 derajat. Nah, kita ganti ya sin 30, sin 60, dan sin 90-nya. Sin 30 derajat itu setengah, sin 60 derajat itu setengah akar 3, kemudian sin 90 derajat itu 1. Ya, maka menjadi P per setengah sama dengan Q per setengah akar 3 sama dengan R per 1. P per setengah berarti P dibagi 1/2, itu berarti menjadi P dikali 2/1 ya, atau 2P. Nah, berarti P per 1/2 ini menjadi 2P. Kemudian untuk Q per setengah akar 3. Nah, berarti menjadi Q per setengah akar 3 kan bisa kita tulis akar 3/2 ya. Maka menjadi Q dikali 2 per akar 3. Nah, maka menjadi 2Q per akar 3. Berarti Q per setengah akar 3 menjadi 2Q per akar 3, kemudian sama dengan R per 1, berarti R. Nah, ini kan bentuknya berarti persamaan antara P, Q, dan R ya. 2P sama dengan 2Q per akar 3 sama dengan R. Misal kita anggap ini persamaan 1. Nah, dari hubungan ini, kaitkan dengan yang diketahui tadi bahwa P tambah R sama dengan 6 ya. Karena diketahui P tambah R sama dengan 6, maka, nah kalau di sini P tambah R sama dengan 6, nah di sini 2P sama dengan R. Berarti di sini diperoleh 2P sama dengan R. 2P sama dengan R ini kita kaitkan dengan P tambah R sama dengan 6. Kan ini sama-sama punya variabel P plus R. Ini juga ada P dan R ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai P dan R-nya kan? Karena sama-sama punya variabel P dan R. Nah, karena ini bentuknya penjumlahan ya, P tambah R sama dengan 6. Nah, maka ini kita ubah menjadi 2P, kemudian ini min R ya, sama dengan 0. Nah, maka ini menjadi persamaan yang kedua. Lihat deh bentuknya. Nah, dari persamaan yang pertama menghasilkan persamaan yang kedua. Nah, kalau kita mau eliminasi ini dan ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga ya. Berarti ini P ditambah R sama dengan 6. Kita anggap ini persamaan yang ketiga. Nah, kemudian lihat di sini berarti ini adalah bentuk sistem persamaan linear dua variabel dengan variabel P dan R. Berarti kita bisa menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai P dan R-nya. Berarti untuk mendapatkan nilai P dan R kita eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Persamaan 2-nya ini 2P dikurangi R sama dengan 0. Persamaan 3-nya ini P tambah R sama dengan 6. Berarti karena di sini koefisiennya 1 ya, sama-sama 1, berarti tinggal kita jumlahkan ya. Ini negatif, ini positif. Kalau beda tanda kan dijumlah untuk mengeliminasi itu ya. Berarti 2P ditambah P berarti 3P. Kemudian negatif R ditambah R kan tereliminasi habis. Kemudian 0 tambah 6 berarti 6. Nah, maka kita peroleh P-nya adalah 6/3 atau P-nya adalah 2. Yang ditanya apa sih tadi? Yang ditanya PR. PR itu Q ya, yang ditanya Q. Nah, berarti kita pertama-tama dapatkan nilai P. Nah, berarti di sini kita dapatkan nilai P-nya adalah 2.
Nah, kalau kita mendapatkan nilai P sama dengan 2, berarti kita bisa substitusi nilai P ke persamaan 3 misalnya ya. Berarti kita substitusi nilai P sama dengan 2 yang didapat ke persamaan 3. Persamaan 3-nya ini ya, P tambah R sama dengan 6. Kita peroleh P-nya 2, berarti 2 tambah R sama dengan 6. R sama dengan 6 dikurangi 2, maka R sama dengan 6 kurangi 2 itu 4. Nah, maka kita peroleh R-nya adalah 4. Nah, setelah didapatkan nilai P dan nilai R-nya, yang kita cari itu kan adalah nilai Q ya. Karena nilai Q itu adalah panjang PR ya, yang diminta kan panjang PR. Kita bisa dapatkan nilai Q-nya atau nilai PR-nya ini dengan mensubstitusikan nilai P dan R ke persamaan ini, persamaan 1. Nah, maka kita substitusikan nilai P sama dengan 2 dan R sama dengan 4 ke persamaan 1. Persamaan satunya ini ya, P-nya 2, berarti 2 kali 2, 4, sama dengan 2Q per akar 3 sama dengan R. R-nya itu 4. Ya, berarti kita peroleh 2Q per akar 3 sama dengan 4. Nah, maka 2Q sama dengan 4 kali akar 3, maka Q sama dengan 4 akar 3 per 2. Ya, maka Q sama dengan 4 bagi 2, 2 ya. Jadi 2 akar 3. Nah, karena Q di sini sama dengan PR, jadi panjang PR adalah 2 akar 3. Nah, seperti ini untuk tipe soal PAT 2019 Urayan. Demikianlah video tentang pembahasan soal aturan sinus dan aturan kosinus. Di video berikutnya akan kita bahas soal aturan sinus dan aturan kosinus tipe soal cerita dan tipe soal cerita arah jurusan 3 angka. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.